apakah bisa berguru pada yang dianggap aulia yang sudah meninggal? Kalau bisa, di mana penjelasan tentang idza mata benu Adam? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang belum dikalamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga tingkat 7 itu ada sebuah istana yang indah. Di atas istana itu ada kubahnya, warnanya kuning, yang besar sekali. Istana tersebut letaknya ada di ujung kulon, menghadap ke timur. Istana tersebut bisa dilihat dari skala penjuru alam surga maupun dunia. Wow, bagus sekali istana itu. Jauh lebih bagus daripada istana Firdaus yang ada di atas bukit tersebut. Yang saya tanyakan ialah, apa namanya istana itu dan bagaimana menurut hakikatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener iki ayat di dalam alam mukasyafah. Enggak jauh berbeda dengan ayat di alam kasunyatan atau alam muhadoroh. Sama. Tapi itu mengandung pengertian di dalam musyahadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling luhur, yang paling dhuwur, paling tinggi di mata Allah adalah takwa. Takwa. Jadi yang dimaksud istana tadi adalah takwa. Apa itu takwa? Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa itu ada macam dua, Pak. Ada takwa yang dilakukan jasmani dengan petunjuk hukum syar'i, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Iki takwa secara jasmani. Sehingga ayatnya mengatakan ittaqullaha ningburi haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Artinya takwa secara hakikat itu dilakukan ruhaniyah jenengan dengan bentuk ani'budullaha wajtanibut tauhid. Hati selalu menghadap, bersaksi terhadap wujudnya Allah. Wajtanibut tauhid, dan hati selalu tinggalkan selain Allah. Ini takwa secara hakikat. Sehingga di situ untuk mencapai takwa atau istana yang termegah, termulia, tertinggi yang disebut takwa, ada prosesnya ilmu, amal, istiqomah. Ilmu akhirat yang dimaksud ini hanya ada pada hati ulama akhirat. Ulama dunia nggak ada hatinya ini. Makanya jangan heran kalau kita belajar di ulama dunia, mesti yang diajarkan tentang hukum-hukum dunia.
Kalau jenengan ngangsu kaweruh terhadap atau tolak belajar terhadap ulama akhirat, beda. Ilmu yang beliau sampaikan mesti ilmu akhirat. Ini setelah ilmu akhirat jenengan terima, ayat tabiuna ahsana, jenengan mengikuti petunjuk-petunjuk ilmu itu. Bagaimana caranya sholat yang benar, syahadat yang benar, zakat yang benar, poso, haji yang benar bagaimana, itu ada petunjuk-petunjuk. Bagaimana jenengan kerja yang benar, ada petunjuk-petunjuknya. Istiqomah. Jadi ketika jenengan iki mengamalkan, mempraktekkan ilmu tadi di tengah-tengah beribadah, itu disebut kholwat, istiqomah terus menerus, inilah namanya takwa. Ini terlepas dari aturan hukum syar'i, Pak. Terlepas. Lah, ketika kita sebagai orang tua sudah paham tentang hal ini, juga sudah mendapatkan takwa, maka bentuk daripada ayatku anfusakum wa ahlikum naro, anak, istri, suami, saudaramu kenalkan. Urusan mau terima atau tidak bukan urusan Anda. Sebab apa ilmu yang sudah Allah letakkan di dalam hati jenengan tentang ilmu akhirat? Belajarlah untuk menjadi orang yang loman, jangan menjadi orang yang meleki tentang ilmu tadi. Berikanlah terhadap mereka yang membutuhkan, karena mereka hatinya terlalu lama disesatkan oleh hawa nafsunya. Kasihanlah dia, kasihkan. Jadi Pak, yang dimaksud istana itu derajat yang paling mulia, yaitu takwa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Abdul Majid dari Gedangan Jolotundo. Sedikit bercerita, saya ini sejak tahun kira-kira 91 sudah mengaji dini tauhid. Hampir satu kampung di kampung saya mengaji. Setelah baiat di Fathama Wajullah, di situ pula ada keterangan di antara nikmat-nikmat daripada nikmat surga adalah yang paling nikmat bertemu Allah. Semenjak itu pun saya bertanya-tanya hati saya, karena saya ini sudah bertemu Allah Fathama Wajullah, tapi mana nikmatnya? Tapi alhamdulillah setelah saya mengaji di Gus Mukhlason ini agak paham. Sampai sekarang pun saya belum bisa bertemu Allah karena belum beat. Di sini saya mohon untuk dibeat sebelum tahun 2025. Yang kedua pertanyaan, apakah bisa berguru pada yang dianggap aulia yang sudah meninggal? Kalau bisa, di mana penjelasan tentang idza mata benu Adam? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang belum dikalamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beat di pondok setiap hari Sabtu.
Sabtu jam 4 sore. Seperti tadi. Jadi Bapak masih ada kesempatan Sabtu depan jam 4 sore. Sebelum jam 4 jenengan kedah sudah sampai di sini. Jam 4 langsung kita beat. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, bisakah berguru terhadap aulia Allah yang sudah sedo? Saya tanya kembali terlebih dahulu. Gusti Allah dulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad, atau zaman sekarang, Gusti Allah pancet apa ora? Pancet nggih? Oke. Kalau jenengan jawab pancet, maka saya tidak mengurangi rasa hormat makola di hukum syariat, tidak. Sebab makola ning syariat gini, oh yo nggak iso, iku lak zamane Nabi dan Rasul, kita umat yo ora iso. Mohon maaf, saya tidak menolak makola jenengan yang ada di situ. Tapi izinkanlah kami pun juga bermakolah dengan dasar innallaha bikulli syai'in qadir. Kalau Allah itu kuasa segala-galanya. Berarti jawaban saya bisa. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Bagi Allah demel, tahu demel? Demel. Kecil bagi Allah. Bisa. Tapi jika jenengan bersikukuh dengan teori hukum syariah, nggak iso Pak. Harus berguru pada orang yang hidup, guru akhirat yang hidup Pak. Ayo dingen sing jero titik ya. Ayo ngombe kopi sing rada kental. Sing pahit, ojo pahit, sing pahit. Polah pahite, ngono lho. Ning jero guru akhirat sing dohire tasik wonten niku ana Allah mboten? Jelas toh? Kan dikatakan dalam surat Al-Hadid bahwasanya wujude Allah iku ya ning jaba ya ning jero. Lah wis cetha to. Malakum dzarran wala naf'an. Makhluk siapapun bah iku disebut sebagai guru dunya, guru akhirat, ora iso apa-apa. Yang bisa cuman wujudnya Allah di dalam diri beliau itu. Tinggal kita melihatnya mana? Melihat makhluknya? Nek kalau jenengan melihat makhluknya, berarti tuduhan jenengan guru akhirat menungso. Iman sampean bermasalah. Akhirnya pujaanmu terhadap makhluk otomatis. Kapan-kapan aku tak ngajak mbek muda. Bahlah nek sampean terus nemen nek kaya ngono aku muda, sumpah muda. Aku wis kondo umi, mboten napa-napa nek sampean gendeng. Ya mesti ae. Mboten napa-napa. Nek sampean tetep pancet pujaan sampean nang makhluk. Yakin aku muda. Ngono wis aku muda, gak ono penghambaan sampean nang makhluk. Iki taruhan tuh Pak ya. Taruhan. Nek sampean pacet ae nunggu. Tak lu saya ini. Jorong gawe beting tak lu wis tak kere. Ngono nek pancet koyo ngono, tak ketok langsung bitinge.
Pun guru akhirat itu sebetulnya yang kau maksud. Guru sejati itu ya Allah itu. Allah itu. Anda bisa dibimbing guru akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala secara syar'i bisa dilewatkan. Orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasihnya di dalam surah Yunus 62-63, dan atau Allah sebagai guru akhirat sampean menampakkan wujud dohirnya secara syar'i di dalam kekasih Allah yang secara jasmani itu sudah tinggalkan dunia. Bisa jadi. Lewat apa? Mudah Gusti Allah ikut. Gusti Allah ning awak sampean dhewe bisa lewat mimpi, bisa lewat sampean waktu kholwat terus jenengan iki dipethuki yang katanya orang mendo-mendo poro kekasih bisa. Tapi aku pesen situ biar hada siratum mustaqim, wasilahmu iku pegangan cek mboten sampean keliru mandang, biar mandangnya betul-betul hanya pada Allah. Jelas nggih? Makanya dalam hadis ida mata benu Adam, ketika anak putu Adam itu meninggalkan dunia, maka terputuslah tiga hal. Terputuslah semuanya kecuali tiga hal. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bi awwaladin soleh. Loh di sini berarti kan bisa. Yang bagaimana tiga hal ini yang didasari dengan akhlak ilahiyah baru ketemu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ilmu yang barusan dibahas Yai, dalam tahlil ada yakni afdhalu dzikri fa'lam, dan di surat Muhammad ayat nomor 19 juga fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang saya tanyakan dan yang saya rasakan di live sama di majelis ini kayak ada bedanya Yai. Jadi Yai walaupun mengiyakan istilahnya tolabul ilmi itu secara live atau streaming, tapi rasanya barokahnya itu tidak seperti di majelis ini. Terus yang kedua, saya juga sudah terima kasih kepada Yai yang tempo hari saya sowan ke Yai di Maktab Korea Sumber Tebu, sekarang sudah alhamdulillah beres Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah ketika meletakkan anugerah terhadap para hambanya, kadang-kadang beda dirasa. Memang Pak, ketika saat bertemu langsung dengan bertemu di TV, memang secara syar'i beda. Nek di TV gak iso dijak omong-omongan, lha ngoten nggih. Nek ketemu ngeten iki saged langsung dijak omong, muhaddasah saged. Itu semuanya ya atas dasar rahasia Allah sendiri. Tapi yang jelas anugerah yang termulia di mata Allah adalah ketika saat hati bisa menerima, sadar tentang kebenaran yang Allah sampaikan ini, untuk membimbing sebagai batu loncatan ruhaniyah kita bertemu Allah. Ini
Inilah anugerah yang termulia. Termulia. Dibandingkan dengan anugerah yang Allah berikan yang bersifat Ar-Rahman. Kebutuhan jasmani. Sehingga mengapa anugerah yang ini Allah tulis di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang dinomor wahidkan, dinomor pertamakan adalah darul akhirah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Setelah itu walatansa nasibaka minat dunya. Ar-Rahim diletakkan di depan. Hubungan ruh langsung pada Allah diletakkan di depan. Raihlah anugerah yang Allah berikan padamu lewat wasilah hubungan langsung hatimu pada Allah. Disebut darul akhirah, secara syariat adalah tempat akhirat. Secara hakikat adalah makom musyahadah. Tapi walatan nasibaka minad dunya, nikmatul imdad yang bersifatkan Rahman, kebutuhan jasmani ini jangan kau tinggalkan. Jangan kau tinggalkan. Jadikanlah itu sebagai lintasanmu untuk bertemu Allah. Inilah yang dimaksud jenengan iki syukur dari sebuah nikmat Allah. Lah jikalau jenengan itu yang jenengan rasakan itu lebih mengena langsung di maktab Miftahul Ulum Jaya Baru Sumber Tebu ini, itu memang maksud Allah tersendiri. Tapi bukan berarti yang mengikuti live di sana jauh tidak bisa hadir dikarenakan memang berbagai macam alasan. Apa alasan? Kadang nggak ada dana buat transportasi. Kadang keluarga keadaan nggak mungkin ditinggalkan. Kadang terlalu jauh. Makanya Pak, besok itu bagaimana caranya saya mengirim kitab sani itu ya opo? Nek kitab awal mudah saja. Sebab kitab awal ini nanti siapapun boleh memegang. Tapi nek kitab sani iki piye? Olehnya saya mengirim JNE, ya toh? Lewat JNE toh? Terus aku tanya, apakah kerahasiaan itu bisa dijamin? Oke, tak lewat PDF. Ngerti PDF? Apakah enggak bisa diubah? Tuh kan nanti biar pengurus rapat biaya caranya. Bapak Ibu, memang Pak, kalau kita bicara secara syar'i, ketemu langsung ngeten iki memang gak sama ketika saat lewat live streaming. Tapi secara hakiki di HP sampean ono Allah mboten. Dalam diri saya juga ada Allah. Sama. Tapi wong kita itu tinggal pilih yang mana, monggo. Kalau menurut panjenengan lebih mengena dalam hati tentang barokahnya itu langsung ke maktab, monggo. Ke maktab bisa tanya langsung. Makanya nanti tahun 2025 mungkin ada sisi ngoten, bisa jadi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe sedikit bercerita dan minta menapa tafsir arti kula waktu ketika kemarin baiat di
Pantai Ngantep, Gus. Ketika baiat kemarin, kemudian beberapa saat setelah itu Allah menarik pulau rotok merinding niki. Dipertemukan dengan kedua orang tua saya ingkang sampun sedo. Kemudian di situ tetapi kula mboten melihat wajah kedua orang tua saya, hanya mendengar suara ning mboten lewat kuping suara niku, Gus. Tidak terdengar di telinga, tapi terdengar suara. Walah cung, akhirnya kowe sing bebas no aku, ngoten dawe. Di belakang itu banyak, saya kurang paham juga apa itu leluhur atau mbah-mbah kula, nggih enten suara. Akhirnya muncul putuku, namun ngoten mawon. Tapi itu sangat cepat dan tidak lama. Duka itu suara itu saya salah menangkap atau benar keabsahannya kula nggih mboten saged mastekaken. Namung ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maksud dalam hadis sahihnya Rasulullah tentang awwaladun solihun yad'ulah. Yang disebut anak yang soleh itu adalah anak yang hatinya sudah mengesahkan Allah. Ini anak soleh di mata Allah beda dengan anak soleh di mata manusia. Anak soleh di mata manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kalau mesti soleh di mata Allah. Tidak. Yang bisa dijadikan ukuran adalah keadaan hati jenengan. Keadaan hati macam dua. Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Hati yang condong segalanya sadar. Semua karena Allah ataukah karena dunia atau makhluk. Ada di sini. Makanya mengapa Allah dawuh dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya orang hatinya bertakwalah, amaliyah ibadahnya diterima Allah. Ini menceritakan Qabil dan Habil dalam ayat itu. Pengorbanan Habil dengan Qabil itu yang diterima adalah pengorbannya Habil. Karena melepaskan semua rasa keakuan makhluk yang melakukan. Qabil mboten. Walaupun banyak tapi ning gunung ada riak takabur di mata Allah. Jadi itulah kebenaran bahwasanya orang tua, bapak, makanya kita itu cukup sampai khususan nang wong tua kuluru sak pendawur Al-Fatihah. Gak usah disebut jenenge bapak. Kesawen sak pendawur Gusti Allah gak bakal keliru. Memang betul. Jadi jikalau ada muncul kasaf di situ Allah tampakkan terkait hal itu, saya katakan itu benar. Dan tidak semua akan ditampakkan Allah ada maksud tersendiri. Iya. Itulah anak soleh. Anak yang hatinya sudah condong pada Allah. Nggih, monggo Pak, lanjut. Wong lanang situ engkas baru ganti wong wedok. Matur suwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap Gus, tadi ndredeg nembe pindah niki soalnya. Monggo. Terus terang mewakili dari jamaah Caruban. Alhamdulillah
pada malam hari ini saya bisa hadir di pondok pertama kali. Makaten Gus, setelah mempraktekkan ilmu dari panjenengan, ilmu amal istiqomah menika, lah sing istiqomah menika lho Gus ingkang nyuwun resep supados saged kenceng terus mboten kendu kenceng mekaten. Terus terang niki sedaya jamaah baik di sini ataupun yang mengikuti live pengalaman tentu sami karena dalam rangka proses, apalagi yang utamanya ibadah ghairu maktub yang mana saya sendiri juga profesinya tidak jauh di bawahnya Gus untuk yang lain, pengabdian di masyarakat, sehingga mpun niate kenceng-kenceng dari rumah niku tiba-tiba blak gedanda enten masalah teng kantor ngoten niku. Ayo kendu kemalih mengke badhe nembe kenceng malih mekaten. Ingkang kula tangketaken bagaimana resep untuk selalu istiqomah. Mekaten Gus. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya jawaban secara dohir tak pleset nong ini. Minumlah jamu kuda liar. Ben kenceng terus. Paham ya, itu asli ayat itu. Bagi jenengan yang melemah terus ombenono jamu kuda liar. Wis ta. Masih jenengan punya uang atau tidak punya uang, bini jenengan mesti sayang ngono. Terus mari ngono gak bingung men. Pun memang Pak, mengapa istiqomah diletakkan peringkat yang ketiga sebagai penutup takwa? Karena kita manusia bersifatkan pelupa. Kita manusia tempatnya salah, lemah. Tapi bukan berarti beratnya itu harus kita tinggalkan. Kalau panjenengan betul-betul ingin resep, tinggal jenengan mau ngelampai apa ndak, resep ini saya ambilkan dari Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 4142. 142. 42 ngomong no, baik siang maupun malam 24 jam. Zikron kafiron, dan ini setiap napasmu keluar masuk jadikanlah nilai ingat pada Allah. Napas tuh, setiap napas tuh. Setiap napas jenengan keluar masuk, jadikanlah nilai ingat pada Allah. Artinya, wasilah tadi sampai ngikuti Al-Baqarah 256. Lamfiso malaha, jangan kau lepas. Berarti kesadaran hati sampean ini untuk selalu ingat, nggak boleh jenengan lepas. Biasa nih Pak, biasa nih loh niki. Mengapa harus muncul dzikir sir? Itu sebagai pengingat sirul asror. Sir kan melebu metu napas. Allah. Tawarus toh. Ngeten toh. Ini nanti nek terus sampai unekno, walaupun jenengan sambil kerja, gak iso leren. Gak iso leren. Tapi resiko ini nek kekencengan sampean sualan wangel. Celono apa sarungan nanti artinya ini. Nanti jenengan akan Allah buka bahwasannya seluruh alam ini bertasbih, bertahmid, berzikir. Yuk sampean. Gak apa.
Dan justru inilah Pak, untuk mempercepat Anda dari makom mahfud ke makom maksum. Ini gak percaya. Orang syariat gak percaya. Jangankan untuk makom maksum, di dunia ini untuk bertemu Allah gak akan percaya. Bi ayatihi waliqaihi gak akan percaya. Untuk bertemu Allah besok kalau sudah mati, lah ngoten toh. Udah, kita kasih maklum aja, gak apa-apa. Itu prosesnya. Memang benar, tapi gak ngerti pahamane. Ning dunyo iku memang gak bisa bertemu Allah. Bisanya bertemu Allah itu di alam akhirat. Yang alam akhirat itu di alam dunia. Gak percaya? Buka Al-Ahzab 21. Dan ini teladani Rasulullah. Mengapa di situ uswatun hasanah itu wal yaumal akhirah, bukan wal yaumad dunya? Ayo. Sampai lihat kalimatnya lah. Mengapa di situ setelah limangkana yarjullaha, lalu terusnya wal yaumal akhirah, kok gak wal yaumad dunya? Sampai harus peka. Terus mengapa ayat yang terakhir ditutup kalimat wa dzakarallaha katsiron? Kok dzikir, kok gak sholawat ae, kok gak istighfar wae, kok gak membaca tasbih ae, kok dzikir? Dzikir yang mana yang dimaksud? Intinya dalam ayat itu Rasulullah kasih teladan, kasih contoh yang bagus. Apa? Bertemu Allah di alam akhirat dengan berzikir. Nah inilah sing kula sebut wasilah. Jenengan pingin naik ke atas harus pakai ondo. Ini Bapak Ibu, jadi setiap napas sampean keluar masuk wis gak apa-apa, sirul asrori melebu metu gak apa-apa. Sekarang sampean tekan sir dulu. Tapi resikonya nanti awak sampean panas. Biar awak sampean gak panas, harus sirul asro sampean sertakan. Harus terus. Inilah resep yang kumaksud jamu kuda liar. Monggo jenengan lampahi, monggo orang nggih monggo, sing penting resep sudah saya kasihkan. Ganti ibu-ibu. Ibu, monggo Bu, ojo ngereken omongane wong-wonge kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya berbaiat dengan bertalqin dzikir? Matur suwun Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaiat dengan bertalqin dzikir. Pun. Kita mengenal tentang dunia talqin dzikir itu sebatas thariqah. Kalau kami mengambil dari sisi kacamata thariqah talqin dzikir, jenengan iki disematkan, di baiat, dijanji untuk selalu memegang dzikir. Dzikir yang dimaksud di situ ada kalanya dzikir jahri dan dzikir sirri. Dzikir jahri muncul la ilaha illallah, dzikir sirri muncul dari tauhid la ilaha illallah. Saya berkata tak tegak-tegakno. Jangan dianggap saya benci. Jangan. Justru saya memberikan motivasi terhadap Anda untuk naik berikutnya. Untuk naik tauhidnya atau dzikirnya. Di la ilaha illa anta. Apa yang kukatakan? Ketahuilah Bapak Ibu,
percaya gak percaya, Anda terima gak Anda terima, selagi Anda ini masih mengumandangkan dzikir jahri dan siri, sampak gundul jenengan nggak akan bisa likok. Itu laksana orang yang memanggil-manggil. Mau masuk ke rumah, sampai manggil, cakdi, sepanjang belum ketemu sih terus cakdi, itu manggil. Jari cakdi, sapa sih iki celak-celak aku skru krisin sih aku ini. Apalagi pas cak ditilem. Nggih, mohon maaf. Tak bisa. Dikatakan kita manggil itu sebab belum ketemu. Sekarang carilah mana dzikir yang bisa likok pada Allah. Mana? Akhirnya saya katakan dengan rendah hati, wahai saudaraku, baik yang ada di syariat dan di thariqah, kenalilah fungsi wukuf kolbi, fungsi daripada la ilaha illa anta. Di situ Anda nanti semoga dibimbing Allah ditemukan namanya sirul asrar. Di situ nanti baru niku saged ketemu. Makanya Al-Ahzab 41 kan dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebetul-betulnya ingat. Itu ayatnya zikron katsiron. Dengan sebetul-betulnya ingat. Sebab dengan begitu Anda akan bisa bertemu Allah. Jadi talqin dzikir itu dikenal di dalam dunia thariqah. Kalau di dunia hakikat namanya baiat. Baiat artinya tidak menjanji jenengan ndak, tapi menyambungkan talinya ruh yang kepada Allah yang mulai sejak akil balik sampai entah berumur puluhan tahun kita telah terputus. Akibatnya hati jenengan selalu melupakan Allah. Ini disambungkan lagi. Itulah yang kumaksud wabtahu ilaihil wasilata. Wajib hukumi setiap diri manusia mendapatkan tali tersebut, wasilah tersebut. Wajib. Carilah jalan atau tali untuk kau bisa mendekat dan bertemu Allah. Ternyata mana dzikir yang menjadikan wasilah sampai bisa bertemu Allah, ini gandeng dengan makolanya Syekh Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul. Lepaskanlah pendemen sing jero rasa keakuanmu sebagai makhluk di dalam bumi khumul, bumi kefanaan. Berarti lewat dzikir sirul asrar di pintu pertama su'aul basyirah inilah cara untuk melepaskan rasa keakuan yang melakukan segala hal apapun itu diri kita. Kalau itu sudah terlepas ainul basyirah, maka nyatalah yang melakukan hanyalah Allah. Niki Pak Bu, bedanya antara talqin dzikir dengan baiat miturut hakikat seperti itu. Nek miturut thariqat sampai niki ditalqin mungkin ya, ini yang pernah ku alami di Selamboni Putih ya. Dulu tahun 2000 sampai 25 tidak cukup itu. Dulu ku wong tak lebokno kotak, tak kunci kotake. Wis nek kuno tak bengoki. Kapan kamu mati? Ilingo yen awakmu bakali
mati. Kotak, nggak kotak apa jenenge? Ini kalau papan tak pakoni. Iki nek tak jano pitung dino jelas bongko iki ngene. Lah gak mangan ya. Jadi habis ditalkin, digiring-giring untuk menuju kematian, sadar, sampai nangis-nangis ngoten niku ya, baru tak buka. Wis. Lah sekarang beat di sini adalah maknanya adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang keputus. Tapi beat secara lugot adalah perjanjian. Saya tidak memakai lugot, memakai istilah begitu. Oke, ada lagi Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo jamaah saking Jombang, Gus. Bapak Ibu sampun ngantuk dereng? Dereng. Nek dereng lanjut pertanyaan niki, Gus. Nggih, monggo. Ngeten, Gus. Ada satu hadis qudsi yang hadis niku diskusi. Hadis qudsi. Hadis qudsi, nggih. Yang hadis niku kula remen sangat ngoten, Gus. Ngeten bunyine. Tidak akan memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Tidak akan memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hamba yang mukmin, lunak dan tenang. Pertanyaannya, Gus, yang dimaksud dengan mukmin, lunak dan tenang niku tes pundi? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukmin itu orangnya, iman itu keyakinannya. Yang dimaksud hadis qudsi yang mengatakan bahwasanya mukmin ini adalah yang sudah ihsan. Islam, iman, yang sering kami sebut sebagai hakul iman. Imannya sudah benar, yang disebut ihsan. Ihsan, tarkibe ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau menyembah, beribadah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun, apabila kau tidak bisa melihat, maka dalam dirimu merasa seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai mukmin, iman yang sudah ihsan. Otomatis Pak Bu, ini tidak terlepas dari wasilah dzikir yang menghantarkan jenengan makrifat pada Allah. Otomatis hatinya akan lembut, akan lunak. Dalam arti lembut dan lunak di sini adalah beliau menjaga hubungan hati langsung pada Allah daripada dengan yang lain. Sehingga mereka itu, kalau boleh saya katakan, hatinya selalu berzikir hakikati zikir. Ibu, ada lagi satu kali lagi? Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalem saking Jombang, Gus, tembe derek biatan tasik kali wulan. Ning sampun napa niku miyosaken dateng YouTube niku kinten-kinten kali tahun. Lah pemahaman saya tentang Sirul Asr menika seandainya diibaratkan wayang, yang kita lihat itu jangan wayangnya tapi dalangnya. Menika pun leres napa mboten? Terus kaping kalih Gus, keranten dalem nembe. Nggih nyuwun kados ten ngantep ngoten lho dibimbing napa niku namine?
kholwat. Keranten nyobi piyambak niku wewet ya Gus. Sampun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti tutupe tahun 2024. Ngeten ya. Tahun 2024 nanti bisa kapan sih Sabtu terakhir itu? Sabtu depan, besok Sabtu Pahing. Yes, mungkin nek Sabtu ngajeng ya duka melih mungkin ya. Untuk yang pertama memang benar jenengan tidak melihat wayang kulite tapi melihat dalang. Dalang iku nek mati ku gak dislameti, Pak. Mergae sudah selamat. Dalang itu singkatan kadal malang. Nek ana kadal malang mati mosok sampean slameti. Mboten to? Nah. Lah wis gak wuta kok ya dituntun ya apa? Lak lucu. Ana wong gak wuta dituntun wong wuta. Kualik mboten? Kualik. Gak wuta kok dituntun. Gusti Allah tidak mengenal sifat wuta, boten mengenal. Sing mengenal sifat wuta itu makhluk itu sendiri. Pun, nggih Bapak sampun, Ibu sampun. Nggih pun, saiki ngalih nang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula wakil saking Singosari Lawang, alhamdulillah saged kesakaken Gusti Allah niku tasik mriki pindah niki. Nggih. Kula niki ngapunten Gus, tasik penasaran, nggih ngapunten ngapunten saderenge keranten niki bahasane kok kula niki kirang paham ngoten lho. Nggih, monggo. Niki kalau kita sudah turun di Bahrul Tauhid dengan sirur asror dengan akhlak itu menafikan dan Allah akan menisbatkan kita sesungguhnya itu saya kok masih punya keinginan di dalam hati ini ketika itu amalan baik dan buruk itu tidak dicatat oleh Allah. Mohon maaf dan saya pun sholat seperti sholat itu kayak biasa-biasa saja, puasa biasa-biasa saja. Terus mohon maaf hakikatnya gimana Gus gitu loh, karena selama ini kok kayaknya saya ini masih kurang gimana ya, kurang punya keyakinan gitu loh. Mohon maaf lagi saya tadi belum sawan, insyaallah nanti pulangnya sawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena kita manungso iku ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku duweni karep, ngaku-ngaku duweni kekuatan lan sak piturute yang semuanya adalah baju Allah kita rampas disitulah Pak. Akhirnya ketika saat pandangan sejati ning ilmu kang sejati disampaikan yang seakan-akan bertolak belakang, akhirnya kita menjadi mohon maaf, iki bener apa enggak apa bener. Akhirnya di hati kita ada semacam proses yang namanya sifat asyak, mamang, dan itu sunatullah terjadi pada siapapun asal muasal seperti itu. Ini tentang ilmu. Sekarang laku pun juga begitu. Nek dipikir-pikir ya, nek jarene laku sholat iki Allah, berarti Allah sholat laan. Lah ngoten nggih? Mosok tahu cetuk keterangan Gusti Allah sholat, Gusti Allah mangan, Gusti Allah minum. Nah, namanya kebingungan jenengan kali kula seperti ini wajib.
Ingat Allah dawuh wala tayasu fi roihillah. Janganlah kau ketika ada di alam kemamangan menjadikan putus asamu untuk tidak terus berjalan ke depan. Musa, aku tahu kamu itu mamang, maju mati, mundur mati. Mundur di belakang itu Fir'aun dan bala tentarane yang mau membunuh. Di depan itu ada laut. Wah, keblake mbing rek iki. Istilah wong mati kutu. Tapi bagaimana Allah meneruskan wahyunya? Musa, gepuk noli, pukulkanlah tongkatmu nak. Ya, lihat nyeluk amene. Ger nang laut iku. Ketika sebelum Nabi Musa mukul tongkat di air itu, belum tahu kalau ini nanti akan jadi jalan. Belum tahu. Nabi Ibrahim ketika saat Allah, sebelum Allah mengatakan ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, menjadi dingin ini, Nabi Ibrahim gak tahu. Pokoknya wis ngaliro ae awakmu terus. Mau dibom ya wis ngaliro ae. Iku mengandung arti apa? Sifat asyak, mamang terhadap kita semuanya ketika mengamalkan. Iki janjane iku sing bener sing ndi yo. Kok ada makalah mengatakan amaliyah api elek itu enggak kecatet. Nyun sewu. Pak proses lewat asal muasal kita sebagai makhluk. Asalnya kita wujud napa mboten? Mboten nggih? Asalnya kita tidak ada. Hukum syariat berbicara adanya kita sebab diadakan oleh yang ada. Oke. Iku proses innalillahi. Sangkan paraning dumadi. Oke. Terus proses berikutnya teruskan. Bagaimana kau dikatakan wa inna ilahi rojiun? Bagaimana kau dikatakan nyoto wujud sing wujud? Syaratnya sampean kudu kembali ke asal. Ketiadaan jenengan ini tempatono. Jangan selalu menempati ada kita ini. Itulah yang kumaksud proses nafi itsbat, meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk. Ini jalannya hanya lewat sirul asror bos. Wis tah. Jenengan tak celuk bas bos saya terus. Dulurku sing ana toriko santri sak mursite tak celuk bos jenengan. Kuwi bakal bisa wusul sulukmu lekas iku kalau kau itu sudah kembali meniadakan keakuan dirimu, jalannya lewat sirul asrar. Disitulah nanti akan paham mana sih yang dimaksud dengan wukuf kolbi yang diterangkan di dalam thariqah. Wukuf kolbi, wukuf iku mandek ati, kolbi ke atimu mandek kok sangka dene rasa rumangsa makhluk iki wujud. Wis ta ngaliro ae bah gendeng bangga. Wis terserah. Lakokno ae zikir itu bah sampean kok ngebleng, bah sampean engko dilebokno lawang. Wis nganuto ae terusno ae. Iki prosesnya Allah. Jikalau dikatakan jenengan nafi itsbat, nafi tiada
diri Anda, isbat wujud Allah, disitulah jawabannya, Pak. Apa mungkin Gusti Allah nyatet lakune dewi? Halo, mboten ta? Nek sampean iki mang pingin bighairi hisab tanpa dihitung, nanti kan ada yaumil sya'ah, hari kiamat. Setelah itu yaumil yub'ats, hari dibangkitkan. Setelah itu yaumil hisab. Nek jenengan dimasukkan Allah pingin golongan yaumil hisab iki mang bighairi hisab, tanpa dihisab, ya ndang moro nang asalmu gak ono. Akhirnya kuwi orang ngaku. Nek kabeh lakune Allah, mosok mungkin Gusti Allah nyatet amale dhewe? Lah mboten toh? Itu loh Pak maksudnya. Artine kalau hati sampai dikatakan golongan yaumil hisab adalah golongan yang sudah lepas selain Allah dalam konteks apapun. Berarti rasa pangrasa di dalam diri kita wujud makhluk itu sudah tiada. Inilah yang kumaksud wujud nyatane Allah tidak hanya batin juga zahir. Adanya Allah menghisap, menghitung karena kita aku iku amalku. Aku amalku. Salatku dan lain sebagainya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Iki nek diartekno muhakamah, semua ibadahku makhluk. Ya, semua sholatku makhluk, mati uripku makhluk, hanya tak peruntukkan Allah. Ketemu ning di Gusti Allah iku sampean wenehi ngono. Memang Pak, ini miturut syariat diartikan iku lillahi, tak peruntukkan untuk Allah. Karena Allah padahal ringkes mawon semua sholat ibadah mati urip yang berkuasa di situ cuman lillah, kagungane Gusti Allah Rabbil ngalamin, yaiku pangeran sing nguasai semua alam. Nek sampean artekno ibadahku, sholatku, sampean sing ngaku-ngaku, yaiku sing dihisab, ditimbang. Maka di besok ada golongan yang bighairi hisab, tanpa dihisab. Siapa mereka? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Itulah kekasih Allah. Orang ngaku-ngaku wis, walaupun orang lain mandang dirinya ngaku, enggak, hatinya sudah enggak ngaku. Oke, itu Bapak sementara. Sudah jam 12 kurang. Masalah besok kula teng Bekasi jam 3 lah berangkat ke bandara. Dibagi-bagi nggih waktune. Pun ngoten mawon sedaya napa ingkang sampun Allah titahake, mugi Gusti Allah nganugrahake dengan berbentuk sang jenengan dimudahkan untuk ngelampahi. Lahumul Fatihah.